Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri pagar manusia di Istana Pantai Utara. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Panggil saja Agung. Dia mempunyai sahabat yang bernama Bima Mahardika. Laki-laki yang kerap disapa Bima. Keduanya sudah berteman sedari kecil. Bima ini sudah terbilang sukses. Dia sudah bisa bangun rumah sendiri. Dia juga memiliki usaha yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan di rumah barunya juga ada usaha konveksi. Semua yang dilakukan oleh Bima terbilang sangat tiba-tiba. Tapi di balik kesuksesannya ada sebuah hal yang sangat tidak wajar bagi Agung. Karena Agung tahu betul, sebagai seorang pemuda yang sangat dekat dengan Bima, Agung juga sangat tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Dulu keluarganya Bima itu bukan dari keluarga yang berada. Keluarganya Bima hidup dengan sangat sederhana, seperti halnya dengan keluarga Agung. Keduanya pun sama-sama lahir dari seorang anak buruh jahit. Agung tahu betul, sebelum Bima sukses di usianya yang waktu itu baru 23 tahun, keduanya pun lontang-lantung tidak jelas masih menjadi buruh jahit yang upahnya tidak seberapa. Namun tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan, tiba-tiba Bima sukses dalam kurun waktu 2 tahun saja. Bima mendadak punya rumah sendiri dan juga sudah punya usaha sendiri. Nah, sedangkan Agung ini masih saja menjadi buruh jahit sampai usianya 25 tahun. 2 tahun, waktu yang begitu cepat bukan? Agung merasa kekayaan yang diperoleh Bima ini tidak wajar. Bisa-bisanya Bima dalam sekejap mata kok jadi kaya raya. Di lingkungan tempat tinggalnya si Bima ataupun Agung memang banyak orang-orang yang sudah kaya raya, tapi hal ini tentunya membuat pertanyaan bagi Agung. Ya karena rasa penasarannya yang sudah sangat tinggi, Agung pun bertanya kepada Bima yang waktu itu tidak sengaja bertemu di warung seberang jalan. Bim, aku mau nanya, bisa-bisanya kamu kaya mendadak? Gimana caranya kok kamu itu bisa sukses dengan cara cepat seperti itu? Dengan santainya Bima menjawab, kalau kamu pengen tahu ikut aku aja Gung. Lah kemana? Jangan aneh-aneh kamu. Dulu kan kita sama-sama jadi buruh dan kamu juga bukan dari keluarga orang kaya. Belum selesai Agung berbicara, Bima langsung memotongnya. Udah, nanti kamu ikut aja ke suatu tempat. Mendingan kamu cerita dulu deh. Nanti aku tak ikut asal kamu ceritain dulu. Jadi gini Gung. Saat itu aku dapat informasi dari salah satu teman juga. Kamu tahu kan si Anto? Dia yang ngajakin aku. Kan dulu kita pernah kerja sama ikut dengannya kan, jadi ya aku percaya sama dia. Aku tuh ditawari, kalau kamu pengen seperti saya, pengen sukses, banyak karyawan, kamu ikut saja sama saya. Nanti pas malam Sabtu Kliwon. Pas aku tanya kemana, beliau bilangnya ziarah. Nah, aku yang tidak tahu apa-apa ikut dong kala itu. Tapi ternyata bukan ziarah ke makam, tapi ziarahnya itu ke salah satu pendopo. Di situ banyak orang juga, ya semacam kayak doa bersama, tapi doanya itu aneh pakai bahasa Jawa. Kayak ya sebuah mantra untuk sembari mengundang sesuatu. Dan ada satu hal yang saya ingat. Waktu itu Anto kayak ngundang Ratu Pantai Utara, dan di situ ada sebuah kursi kosong diletakkan di tengah-tengah pendopo. Kursi itu kemudian rupanya sengaja dikosongkan. Nah, saat aku sedang asik mengamati sekeliling, tiba-tiba aku lihat kursi itu bergerak sendiri. Beberapa jam setelahnya,
semua itu selesai, Anto bilang sama aku, kamu tadi ngelihat sang ratu. Karena aku tidak lihat ya, aku bilang enggak. Kalau kamu pengen lihat, kamu harus jadi pengikutnya. Dia yang akan membuat kita itu sukses. Nah, gimana caranya? Waktu itu juga aku dikasih tahu caranya sama Anto. Aku pun sempat tanya, aku kan ini masih lajang, emang bisa? Sementara kan tadi orang-orangnya sudah menikah semua. Bima, kamu kan masih lajang, justru makin gampang. Karena dulu sewaktu aku ketemu sama Kunjan, beliau berkata kalau yang masih muda itu malah justru lebih gampang. Maksudnya lebih gampang gimana? Intinya waktu itu aku ditanya dulu sama Anto, Gung, kalau kamu itu siap nggak jadi pengikutnya sang ratu? Jujur waktu itu aku bingung. Kalau kamu siap, nanti kita kesana lagi Sabtu Kliwon berikutnya. Nanti aku tak ngomong sama Kuncan langsung, kata Anto waktu itu. Sampai akhirnya Sabtu Kliwon berikutnya yang sudah ditunggu pun akhirnya tiba. Kami berdua berangkat menggunakan mobil. Sampai di sana aku langsung dibawa Anto menuju rumah yang sudah disediakan sama Kuncan di pendopo. Kita ngobrol sangat banyak sekali sampai pada akhirnya Anto berkata, "Mbah, ini Bima. Dia mau jadi orang kaya sama seperti saya, dan dia juga masih lajang." Aku waktu itu hanya diam sembari mendengarkan. Sampai akhirnya aku ditanya sama Mbah Dukun, "Kamu benar mau seperti Anto?" "Iya Mbah, beneran. Tapi sebelumnya, kamu sudah tahu belum resikonya?" "Lah, ada resikonya Mbah." Aku yang mendengar itu pun benar-benar kaget. Ya, yang namanya sesuatu yang lebih pasti kan harus ada timbal baliknya. Saat itu tanpa pikir panjang, aku mengiyakan apa yang diucapkan oleh Mbak Dukun. "Iya Mbah, yang penting jangan nyawa saya atau keluarga saya. Ini tidak ada kaitannya dengan tumbal beneran kan Mbah?" "Iya, tidak ada. Dan kamu pun masih bisa menikmati kekayaannya. Cuma satu syarat yang harus kamu siapkan untuk jadi pengikutnya." "Iya Mbah, saya siap apapun itu syaratnya." Dan saat itu pun aku diajarkan langsung bagaimana tata caranya aku bisa menjadi pengikut di pantai utara. Aku pun sempat menanyakan kepada Bima, "Nah terus setelah kamu dikasih penjelasan sama sang dukun, kamu kapan ritualnya?" "Sabtu Kliwon. Tapi janji ya, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Aku ngomong sama kamu agar kamu juga mau jadi pengikutnya." "Lalu gimana lagi Bim, lanjutnya?" Setelah aku mendapatkan penjelasan dari sang dukun, aku pun ditanya hari lahirku. Nah, saat sudah selesai semuanya, aku sempat diberi beberapa penjelasan seperti syarat-syaratnya. Nah, syaratnya ini ternyata agak berat. Aku disuruh bawa kepala kerbau. Aku bingung waktu itu. Aku aja kan hanya jadi buruh jahit. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli kepala kerbau? Waktu itu sempat menolak, tapi tiba-tiba Anto datang. "Tak pinjemin uangku dulu, kamu jangan khawatir. Tapi janji ya, kamu kembalikan ya. Yang bener nih. Nanti kalau aku punya uang langsung tak kembalikan, tenang." "Oke, nanti kalau sudah sampai rumah saya kasih uang untuk beli kerbau." Nah, setelah syarat semuanya dijelaskan sama Mbak Dukun, aku sama Anto pamitan pulang. Namun di hari berikutnya, aku harus segera menyembelih kerbau. Yang nantinya daging kerbau dibuat syukuran, tapi kepala kerbau ini dikasihkan ke Mbak Dukun. Malam berikutnya, aku sama Anto ke sana untuk ngasih kepala kerbau itu. Ternyata di sana banyak orang yang lagi ritual. Saat ritual itu, kepala kerbau dan jajan pasar serta sesajian dilarungkan ke laut. Setelah semuanya itu selesai, aku sama Anto pisah tempat. Aku ritualnya diminta untuk duduk di tepi pantai. "Sebelum kamu ditemui sang ratu, kamu jangan pergi ya. Karena kamu bakal ketemu dengan ratu dan diminta untuk menikahi salah satu dayangnya. Dayang itu sangat cantik, Bima."
aku pun menurut. Tidak berselang lama, dari arah utara, sang ratu menampakkan diri namun tidak sendiri. Di samping kanan kirinya ada wanita yang sangat cantik. Nah, tidak berselang lama terjadilah pernikahan, layaknya pernikahan pada umumnya. Sang ratu berkata, "Kamu akan jadi pengikutku selamanya dan kamu harus menjaga salah satu dayangku. Maka, segala keinginanmu akan kukabulkan. Tapi kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan perempuan. Kamu boleh menikah, cuman jangan sampai kamu punya anak." Saat itu aku yang sudah terlanjur terjerumus hanya bisa mengangguk saja. Dan juga belum terpikir untuk nanti punya anak, punya keluarga itu bagaimana. Setelah sudah selesai, aku yang dalam keadaan sadar duduk di atas bebatuan besar. Aku merasa melakukan ritual itu hanya 2-3 jam, namun ternyata aku sudah berada di tepi pantai itu selama 7 hari 7 malam. Mbak Dukun pun datang untuk menjemputku dan berpesan, "Ritualmu sudah selesai, tapi kamu harus pulang jalan kaki dan langsung pulang ke rumah, tidak boleh singgah kemanapun itu." Sampai singkat ceritanya, dalam kurun 2 bulan aku mendapatkan kekayaan secara instan. Apapun yang kuinginkan dengan mudah ku dapatkan. Agung yang masih mendengarkan ceritanya Bima pun langsung menawarkan ke Agung, "Gimana, tertarik gak? Sekarang kamu lihat, aku sudah punya rumah. Apapun sudah aku miliki, Gung. Gimana, kamu mau ikut gak?" Agung pun menimang-nimang. "Ya sudah, kapan kira-kira kamu ajak aku ke sana?" "Tiap malam 1 kliwon." "Ya udah, nanti aku ikut kamu, Bim." Setelah selesai mendengarkan cerita dari Bima, Agung pun berpikir keras. Coba deh, gak apa-apa, penasaran juga aku. Lingkungan tempat tinggalnya Agung ini memang banyak yang melakukan ritual pesugihan. Namun baru kali ini Agung diajak oleh sang pelaku yang tidak lain temannya sendiri, yaitu Bima. Agung yang menunggu Sabtu Kliwon yang masih ada beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu lebih, dia masih menanyakan kepada Bima, "Nah terus, kamu itu kan tidak boleh menikah, tapi apa kamu nggak pengen nikah?" "Ya ada, tapi tak pikir-pikir lagi nanti. Lagian kalau menikah itu mah gampang, Gung. Kamu nggak tahu sih, rasanya berhubungan sama dayangnya ratu. Di sana jauh lebih luar biasa. Kalau kamu pengen tinggal main aja sama wanita yang lain, ya nggak usah nikah." "Kalau saya saranin nggak usah nikah, Gung. Buat apa nikah kalau justru malah melanggar pantangan? Mendingan kalau misalnya kita pengen, ya kita tinggal sewa saja. Sewa wanita gitu. Toh kamu sering lihat saya di karaokean malam kan? Enak juga ya, tidak nikah tapi bisa main wanita gonta-ganti," pikir Agung. Sampai singkat ceritanya, Agung ikut Bima di hari Sabtu Kliwon. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Agung bisa melihat sendiri di sana banyak yang melakukan ritual. Namun berbeda dengan Bima, ia melakukan ritual bukan di pendopo tapi di tepi pantai. Bima menuju ke pantai sementara Agung ditinggalkan di pendopo. 1 jam kemudian Bima kembali, namun tidak sendirian, ia bersama Mbak Dukun. "Mbah, ini ada teman saya, dia mau jadi pengikutnya ratu. Ya seperti dulu Anto ngajakin saya, Mbah." "Apa kamu sudah siap, Nak Agung?" "Iya Mbah, siap Mbah." Setelah Bima mengajak Agung untuk jadi pengikutnya ratu, sebenarnya Agung sudah merasakan kalau ada sesuatu yang janggal. Entah karena apa, seakan-akan Agung melihat banyak orang yang dijadikan pagar hidup di sebuah kerajaan, padahal itu rumah Mbah Dukun. Saat itu Agung langsung bertanya, "Mbah, saya boleh ngomong sesuatu?" Mbah Dukun yang mendapati Agung berujar seperti itu pun mengangguk. Kok saya melihat ada banyak yang berdiri berbaris mengelilingi sebuah kerajaan, Mbah? Yang saya lihat itu apa, Mbah?" Mbah Dukun menjawab, "Nanti akan saya jelaskan setelah kamu datang lagi ke sini." "Iya, Mbah."
Bima yang menyimak itu pun menanyakan, sebenarnya apa yang dilihat Agung? Mbak Dukun pun hanya tersenyum. Setelah beberapa hari, Agung berangkat sendiri tanpa Bima karena itu permintaan dari Mbak Dukun. Agung pun langsung menuju rumahnya bukan di tempat ritual. Dan kedatangannya ini sudah ditunggu oleh Mbak Dukun. Tanpa berbasa-basi, Agung langsung menanyakan, apa maksud Simbah undang saya secara langsung begini? Seperti yang kamu lihat kemarin sewaktu kamu bersama teman kamu Bima, apa yang kamu lihat itu nyata bukan halusinasi. Sewaktu Simbah menanyakan kepada kamu siap dan kamu jawab iya, disitulah alam gaib itu terbuka untuk pengetahuan orang-orang yang akan menjadi pengikutnya. Yang pertama, kamu lihat itu kan ada barisan orang-orang hidup dijadikan pagar kerajaan. Nah itu kerajaan pesugihan dan disitulah teman kamu yang namanya Bima. Tetangga-tetangga kamu yang kamu lihat itu nyata dan itu nanti setelah perjanjiannya sudah habis dan juga selesai, maka mereka akan menjadi pagar pesugihan itu selamanya. Jadi saya tegaskan lagi, apa kamu yakin mau mengikuti langkah temanmu itu? Dan batanya, kamu lahirnya hari apa? Saya hari Jumat, Mbah. Hari Jumat itu tidak bakal bisa melakukan pesugihan. Sampai kemanapun kamu mencari tempat pesugihan, kamu tidak bakal bisa diterima. Justru kamu akan diperlakukan seperti musuh. Jadi saran Simbah, kamu jangan lakukan. Mending kamu jadi orang yang benar saja. Loh, lah kenapa, Mbah? Ya pokoknya jangan. Kalau kamu ingin tahu lebihnya, cari orang yang lebih pintar dari Simbah. Intinya kamu kan bukan pelaku, kamu juga bukan pengikut. Bima, Anto dan tetangga kamu memang sudah banyak yang kesini dan mereka semua sudah menjadi pengikut di kerajaan iblis Pantai Utara. Namun sejatinya, mereka yang sudah diterima oleh sang ratu, mereka itu sebenarnya dibenci karena sudah menjadi orang yang serakah dan orang yang tidak bersyukur atas nikmat Tuhan. Ratu paling membenci orang-orang yang tamak dan dengan teganya orang itu menggadaikan keluarganya sendiri, bahkan menggadaikan nyawanya sendiri. Dan seperti teman kamu yang masih lajang itu, si Bima, semua yang masih lajang itu dinikahkan dengan dayang dari anak iblis di kerajaan itu. Maaf Mbah, saya mau tanya. Yang diceritakan Bima kan menikah sama salah satu dayang yang di Pantai Utara itu, Mbah. Ini sebenarnya dia masuk ke alam pesugihan atau gimana, Mbah? Jadi begini, Kung. Di dalam kerajaan iblis, dia menyerupai seperti Ratu Pantai Utara. Ingat ya, menyerupai, bukan yang asli. Dan dayang-dayangnya, ya pun itu tipu-tipu daya iblis semua. Yang dinikahi oleh teman kamu itu, kalau kamu lihat aslinya, mungkin kamu gak bakalan mau. Karena yang aslinya itu sosok siluman ular. Ya kamu bayangin aja, mereka sama sosok siluman ular berhubungan. Dan bukan hanya itu saja, saya ngasih tahu kamu, karena kamu nggak bakal bisa melakukan ritual pesugihan karena wetonmu itu cuma kliwon. Jadi, yang namanya pesugihan itu bukan hal yang baik. Itu semua keburukan bagi setiap makhluk manusia yang paling parah. Manusia itu menggadaikan dirinya sendiri seperti teman kamu Bima itu. Dia rela menggadaikan dirinya untuk menjadi budak. Mungkin saat ini teman kamu itu hidup serba ada, tapi nanti setelah jatah waktu yang sudah dijanjikan itu habis, dia akan ditarik dan jadi pengikutnya di alam sana. Perjanjian paling lama itu 25 tahun, dan 5 tahun sebelum waktunya habis, mereka akan disiksa di dunia dulu. Entah itu sakit-sakitan, hartanya habis, ataupun mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Dan dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah diberikan di dunia nyata. Jadi tidak mudah bagi pelaku, apalagi kamu yang tidak bakal bisa. Jadi sebaiknya kamu pulang dan kerja seperti biasanya saja. Tapi pesannya Simbah,
Kamu kan dekat sama pelaku-pelaku pesugihan, dan kamu juga hidup di lingkungan pesugihan. Kamu jangan mudah menerima apapun dari pelaku pesugihan itu, karena di situ juga ada maksud tertentu. Sang pelaku pesugihan akan menggunakan cara apapun itu untuk mencari tumbal sebagai syarat pesugihannya. Dengan pura-pura baik, ya memberi sesuatu ke orang-orang, seperti sedekah kelihatannya, tapi ya nyawa orang itu yang diincar. Dan yang perlu kamu tahu, mungkin Bima saat ini terlihat biasa saja, tidak ada tumbal kan? Iya bah, kalau Bima sendiri bahaya nggak bah? Ya siapapun pelaku pesugihan itu bahaya. Kalau pada waktu yang sudah ditentukan, biasanya iblis itu akan meminta timbal balik. Bukan hanya nyawanya saja, kalau dia pengen menyambung ritual pesugihannya, dia harus nyerahin tumbal. Nah caranya yaitu seperti yang Simba jelaskan tadi sama kamu. Orang itu akan berbuat lebih sama siapapun, dan biasanya orang-orang terdekat dulu. Entah itu ibunya, entah itu bapaknya, kalau udah punya istri ya istrinya ataupun anaknya. Mbah, sebentar mbah. Bima sempat cerita ke saya kalau dia itu tidak boleh nikah mbah. Ya benar, karena sosok siluman ular yang sebenarnya menjadi istri dari pelaku pesugihan itu pasti akan cemburu, dan kecemburuannya itu bisa berakibat fatal. Apalagi kalau misalkan si pelaku itu menikah dengan manusia yang sayang dan cintanya lebih ke manusia itu, ya sangat fatal bagi si pelaku nantinya. Kecemburuannya akan mengguncangkan apa yang sudah dia dapat, termasuk hartanya, nyawanya si pelaku, dan bukan itu saja, seluruh keluarganya akan lenyap dalam sekejap. Wah, ngeri juga ya mbah. Tapi kenapa Simba tidak berhenti jadi kuncen? Nanti kalau memang sudah waktunya, suatu saat pasti akan berhenti. Tapi pesan Simba, jangan beritahu siapapun kalau Simba ini kuncen. Karena yang bisa ketemu sama Simba hanya orang-orang yang sudah buta hati, orang-orang yang sudah benar-benar tidak punya iman. Intinya, sudah tertutup mata hatinya akan kuasa Sang Pencipta, dan hanya orang-orang seperti itulah yang bisa ketemu sama saya dan menjadi pengikut di kerajaan iblis. Kalau kamu yang sudah diberitahu, sebaiknya kamu beritahu juga ke yang lainnya bahwa sebenarnya pesugihan itu tidak ada yang nikmat sama sekali, yang ada hanyalah nikmat sementara dan siksanya selamanya. Setelah mendengarkan penjelasan dan cerita dari Mbak Dukun, Agung pun berpamitan. Nah, saat balik Agung tidak sengaja bertemu Bima. Gung, gimana? Nanti Sabtu Kliwon kita berangkat lagi. Agung yang saat itu sebenarnya sudah ingin menolak, namun karena Agung yakin bahwa dia tidak bakal diterima, Agung pun pura-pura ikut bersama Bima di Sabtu Kliwon itu. Ya, mereka pun berangkat berdua. Semua syarat-syaratnya sudah dibawakan oleh Bima untuk Agung bisa melakukan ritual. Tidak butuh waktu lama untuk bisa sampai. Saat sampai di sana, ritual itu sudah disediakan. Agung bertemu dengan Mbak Dukun. Mbah, maaf, saya kesini ya karena saya tidak enak sama teman saya. Kamu udah nekat. Apa kamu nggak tahu dan juga nggak takut kalau dari kerajaan iblis itu menyerang kamu? Kalau memang benar saya harus mati karena menghadapi mereka, saya nggak apa-apa mbah. Tapi sebelum saya kesini, saya sudah diberikan wejangan sama guru saya mbah. Saya diminta untuk membaca sebisanya, ya dengan mengingat nama Allah SWT. Ya sudah, kalau kamu sudah bawa bekalnya, daripada kamu tidak enak sama teman kamu, Simba pun akan bantu kamu untuk semedi. Tapi pesan Simba, jangan mau dibujuk rayu iblis. Tapi biasanya kalau yang weton Jumat tidak akan ditemui, justru disakiti. Jadi kamu harus siap ya. Lanjut Mbak Dukun. Mereka ngobrol hanya berdua sementara Bima sudah berada di tepi pantai. Setelah semua syaratnya pesugihannya sudah ada,
Badukun itu pun membawa kepala kerbau yang kemudian dilarungkan ke laut utara. Sementara Bima sudah berada di kerajaan iblis. Di sana Bima menyembah sang ratu. Apa yang dilakukan Agung itu bukan baca mantra, tapi dia baca sholawat, tasbih, termasuk ayat suci Al-Quran yang lainnya. Agung pun merasa kalau ada ratusan iblis yang datang dan ingin mengeroyok Agung. Saat itu Agung hanya bisa pasrah. Hidup dan mati hanya milik Allah SWT. Agung menyerahkan dirinya sendiri. Kalaupun ia harus mati, semua bukan karena iblis tapi karena Allah SWT. Agung merasakan kalau dirinya seperti dilempar tombak dan dipukul, namun seperti ada yang menangis dan Agung tidak tahu yang menangis itu siapa. Agung melihat sendiri yang namanya pagar hidup yang tidak lain adalah Bima, Anto, dan tetangga-tetangga yang lain. Semua itu nyata dijadikan pagar hidup di kerajaan iblis. Namun bukan itu saja, banyak tetangganya si Agung ini yang sedang disiksa, dan Agung ini menjadi saksi yang benar-benar saksi hidup. Salah satu orang yang melihat bagaimana nasib korban tumbal pesugihan. Dia tahu bagaimana orang itu ketika diserang oleh iblis dan juga disiksa habis-habisan di alam sana. Setelah ritual gagal, Bima mengetahui kalau Agung lahir hari Jumat yang tidak mungkin bisa diterima sebagai pengikut di pasukan itu. Semenjak itu, perlakuannya Bima dari hari ke hari berubah. Semenjak saat itu hubungan mereka semakin jauh, tapi Agung diancam sama Bima. Awas kalau kamu cerita ke orang-orang, aku gak akan segan-segan buat keluargamu hancur. Agung pun hanya bisa mengangguk tanpa menimpali. Agung yang sudah pasrah, dia juga sudah sadar bahwa akan ada yang terjadi dengan Bima dan keluarganya, termasuk yang lainnya sebagai pengikut dari kerajaan iblis tersebut. Dari waktu ke waktu, sampai usia Bima 27 tahun, Agung melihat banyaknya kejadian yang tidak wajar, mulai dari meninggalnya keluarga sang pelaku yang sangat tidak wajar. Di usianya yang ke-28, Bima memutuskan untuk menikah. 1 jam setelah akad, orang tuanya Bima meninggal secara mendadak. Padahal kalau secara fisik kesehatan orang tuanya Bima baik-baik saja. Bima tahu kalau pantangannya dilanggar dan ya, berakibat fatal. Ibu kandungnya meninggal dunia karena dijadikan syarat pesugihan. Agung yang mengetahui kejadian yang dialami oleh orang tuanya Bima pun kaget. Dan saat itu Agung bertakziah walau hubungannya dengan Bima sudah tidak seperti dulu. Namun Agung melihat kalau ibunya Bima ini sepertinya belum meninggal. Dia seperti ditarik dan dijadikan budak terlebih dahulu. 2 tahun sepeninggalannya ibunya Bima, ayahnya Bima pun turut dijadikan tumbal. Sementara istrinya Bima setiap kali mengandung selalu saja keguguran. Agung melihat Bima sangat menderita, dia tidak boleh mendapatkan keturunan. Jadi buat apa dia kaya raya kalau tidak ada yang mewarisi, dan kalaupun dia tidak melanjutkan ritual-ritualnya, harta itu pun pasti akan ditarik kembali oleh yang memberi kekayaan. Dan itu benar-benar terjadi dengan keluarganya Bima. Semenjak itu keluarganya Bima berantakan. Agung ataupun Bima memang sudah jauh, namun Agung selalu mendapatkan informasi tentang Bima. Istrinya pun sekarang sakit-sakitan. Ya mungkin itu tanda-tanda kalau Bima secara tidak langsung disiksa di dunia. Bima masih hidup, termasuk beberapa tetangganya yang masih melanjutkan ritual tersebut. Tapi semua itu tidak lepas dari siksaan dunia. Mereka tinggal menunggu waktunya saja. Waktunya tiba dan akan dijadikan budak sesembahannya sendiri dengan siksaan yang sangat-sangat mengenaskan dan sangat-sangat tragis yang akan terus berdatangan. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bacakan. Dan untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor lainnya yang mungkin kalian alami sendiri ataupun teman kalian ataupun mungkin saudara kalian, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke alamat email kami. Ya nantinya saya akan bacakan di video seperti ini ya teman-teman. Jadi kirimkan cerita-cerita kalian ke alamat email kami.
yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga kalian mendapatkan banyak pembelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh seperti biasanya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.